Oke, bismillah. Untuk hari ini kita akan membahas cara-cara penyelesaian di sistem persamaan linear dua variabel ya. Sistem persamaan linear dua variabel ya, penyelesaiannya. Kalau sebelumnya kita mencari nilai A, B, dan C ya dari rumus dasarnya AX plus BY plus C, kita mencari sama dengan C ya. Sama dengan C, kita mencari A, B, C-nya ya. Maka hari ini kita nggak lagi nyari A, B, C lagi ya. Tapi yang kita cari adalah nilai X dan nilai Y-nya. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau A, B, dan C biasanya bukan penyelesaian, tapi penyelesaian itu jika ditemukan nilai X dan Y-nya. Ya. Nah, ada tiga cara. Ya. Ada tiga cara. Yang pertama itu dengan cara grafik. Ya. Lalu yang kedua dengan cara substitusi. Nah, ini udah pernah saya jelaskan ya. Substitusi. Substitusi ya. Substitusi. Oke, yang ketiga itu adalah eliminasi. Udah pernah saya jelaskan semua ya. Eliminasi. Nah, ada juga yang gabungan ya, eliminasi substitusi yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, apa perbedaan penyelesaian secara grafik, substitusi, dan eliminasi? Kita akan langsung bahas ya. Nah, contohnya di halaman 109 ada dua persamaan. Hubungan 1 garis G dengan persamaan X min Y. X min Y. Jadi ini garis G ya. G aja dulu sini. X min Y min 1 sama dengan 0. Sedangkan H itu 2X plus Y plus 4 sama dengan 0. Ya. Nah, kedua garis berpotongan di titik minus 1, minus 2. Itu kalau sudah selesai ya. Nah, kita anggap gambarnya nggak ada. Kita tahu nggak kalau berpotongan di minus 1 sama minus 2? Nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Nah, berpotongan itulah yang disebut sebagai penyelesaian. Ya. Jadi potongan itulah yang disebut sebagai penyelesaiannya. Ya. Nah, dalam penyelesaian kita tidak lagi pakai rumus dasar AX plus BY sama dengan C. Tapi kita harus mengubahnya menjadi Y sama dengan AX plus C. Oke. Kenapa seperti ini? Karena untuk memudahkan ya. Jadi intinya apa? X-nya yang berubah, Y-nya ikut berubah. Ya, contohnya misalkan X-nya 0, maka Y-nya berubah juga. X-nya 1 berubah, X-nya 2 berubah. Kita buat dulu ya. Kita ubah dulu ini ya. Yang G, kalau kita ubah jadi Y sama dengan gimana berarti? Y-nya aja yang pindah ya. Ini Y-nya nih. Pindah ruas ya. Jadi jadi Y. Y ya. Y sama dengan X-nya tetap ya, karena kan nggak pindah. X min satunya tetap min 1. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak.
Y-nya pindah, jadi Y-nya positif. X-nya nggak pindah, jadi X-nya tetap. Minus 1 yang nggak pindah, jadi minus 1. Oke, sekarang yang H. Pak, kalau misalkan Y-nya itu udah positif, berarti dipindahin ke kanan jadi minus, Pak. Nah, kalau Y-nya sudah positif, jangan dipindahin ke kanan. Tapi yang dipindahin yang lain. Oh, Jadi oke, Y-nya Pak. harus bentuk positif ya. Berarti Y sama dengan 2X sama 4-nya pindah ya. Berapa tuh? Minus 2X Minus 2X. minus Minus 4. ya. Karena mereka yang pindah nih. 2 ini yang pindah ke kanan. Gitu ya. Oke, udah ada dua persamaan ya. Y sama dengan X min 1, Y sama dengan min 2X min 4. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ambil contoh jika X-nya 0. Jika X-nya 0. Ya. Berapa Y-nya? Kalau X-nya 0 berarti 0 dikurang 1 berapa? Min 1. 1. Berarti 0, minus 1. Kalau yang ini yang bawah. Kalau X-nya 0. Min 2 kali 0, 0 ya. Apapun dikalikan 0, 0. Terus dikurang 4. Berarti 0, 6 ya, Pak. minus Minus 4. 4. Karena kan 0. Min 2 kali 0 kan 0. Enggak ini. Oke. Oh iya, astaga. Iya, Pak, ya, Pak. Oke, kalau 1 kita ubah 1. Berarti 1, yang ini 1 kurang 1 0. 0. kalau yang ini 1,6. 1 kali min 2 min 2 min kan 6. min 2 min 4 min 6 Min 6. ya. Lanjut kalau 2, kalau sini 2 1. 2 kurang 1 1. Kalau ini 2 minus 4 minus 4 min 8. 8. Dan seterusnya ya, bisa ya Iya, bisa, Pak. dibuat seperti ini. Nah, kalau udah ada seperti ini ya, kita buat grafiknya. Oke, tunggu di mana ya. Oke. Kita buat kecil dulu ya, mudah-mudahan muat ya. Sebenarnya udah ada ya di buku ya, cuma biar terbayang aja cara buatnya. 0, minus 1. X-nya 0 ya. Y-nya minus 1. Berarti ke bawah ya. Berarti 0 minus 1 di sini ya. Oke, bisa terbayang ya. X-nya 0, Y-nya minus 1 di sini. Sekarang X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1 di sini. 1 kan di sini nih. Ya, sebelah kanan. Kalau kiri kan minus. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti nggak kemana-mana ya. Di sini aja ya. Oke. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 1 di sini. Ya. Ya. Saya bisa pastikan karena 0 minus 1 1 0 2 1 bisa saya pastikan kalau 3 dia pasti 2. Dia 3, Y-nya 2. Kalau kebalikannya, kalau X-nya minus 1, Y-nya pasti kalau X-nya minus 1, Y-nya minus 2 ya. Sini. Y-nya minus 2. Ya, jadi membuat suatu garis ya. Sama enggak? Ya, dengan yang ada di gambar. Ya, membuat suatu garis ya. Seperti ini. Nah, kurang pas. Oke.
Oke, ini garis ya. Seperti ini. Ini untuk persamaan pertama. Kalau persamaan kedua, 0 minus 4. X-nya 0, Y-nya minus 4. 1, 2, 3, 4 di sini. X-nya 1, Y-nya minus 6. Di sini, jauh, lumayan jauh ya. X-nya 2, Y-nya minus 8 di sini. Nah, kalau X-nya minus, ya, X-nya minus, misalkan minus 1. X-nya minus 1. Kalau X-nya minus 1 jadi berapa? Min 2, min 1, jadi positif ya, 2 ya. 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 jadi minus Minus 2 2, ya. Pak. Jadi minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2. Nah, ketemu di sini deh. Ya, sama ya. Ketemunya di titik yang sama ya. Jadi kalau saya buat garis seperti ini. Nah, kurang pas. Nah, berpotongannya di mana? Di berapa tadi potongannya? Berpotongannya minus 1, minus 2. Bener nggak? Sama seperti di buku ya. Kedua garis berpotongan di titik minus 1, minus 2. Nah, minus 1, minus 2-nya ini atau titik potongnya inilah yang disebut sebagai penyelesaian. Bisa dipahami? Masih ada yang bingung? Gimana? Ada yang bingung? Perlu saya bahas lagi? Oke, kita coba ke latihan soal ya, atau ke contoh nih deh ya. Ada di sini contoh ya. Di situ ada 3x plus y. Jangan yang itu deh, yang A aja ya, yang jawabannya ada potongannya ya. Kalau yang B sama C itu, kalau B dia semuanya sama ya. Semua nilainya sama. Kita bahas coba yang B dulu ya. Karena dia nilainya sama semua. 3x plus y sama dengan 1. Lalu ada 2y sama dengan 2 min 6x. Oke, kita ubah dulu. Yang ini jadi 3x pindah ya. Y sama dengan 1 minus 3x. Gitu ya. 3x pindah jadi minus ya. Nah, yang ini karena masih 2y kita ubah jadi y. Y sama dengan 2 minus 6x dibagi 2. Karena 2-nya tadinya dikali, pindah jadi dibagi ya. Oke, ini bisa disederhanakan nih. Karena 2 bisa dibagi 2, minus 6 bisa dibagi 2, maka bisa disederhanakan jadi 2 bagi 2 berapa? 1. 1. Minus 6 bagi 2 berapa? Minus 3. Minus 3 Minus ya. 3. Sama enggak? Oh. Sama ya. Karena sama inilah maka grafik yang kalian lihat di buku paket tuh itu sama ya, karena persamaannya sama ya. Jadi nilai X-nya sama, nilai Y-nya juga sama. Jadi tidak berpotongan. Jadi semua nilainya itu penyelesaian ya. Kayak gitu. Jadinya malah justru nggak ada penyelesaiannya ya. Karena kan sama, persamaannya sama. Jadi yang bisa kita cari justru yang A ya. Situ yang berpotongan. Kayak gitu.
Oke, kita coba yang lain aja contohnya deh. Oke, coba dibuka buku halaman 119. Sudah dibuka? Halaman 119 latihan 5.3. Kita coba yang nomor 2 ya. Nomor 2 yang F aja ya, yang F aja coba. Kita coba yang F. 2x plus 4y minus 10 sama dengan 0. 3x plus 6y min 15 sama dengan 0. Oke, kita ubah jadi y sama dengan ya. Oke, berarti apa yang pindah nih? Berarti 2x sama 10 pindah ya. 3x sama min 15 juga pindah ke kanan. Jadi 4y dulu. 4y sama dengan minus 2x plus 10. Sedangkan yang ini 6y minus 3x plus ya, plus 15. Lalu kita sederhanakan. Berarti di sini yang y sama dengan min 2x plus 10. 4-nya dibagi ya, bagi 4. Yang kedua, y sama dengan min 3x plus 15 dibagi 6. Bisa disederhanakan nggak ini? Bisa, Pak. Ya. Gimana cara menyederhanakannya? Yang atas semuanya bisa dibagi? Enggak, Pak. Enggak bisa. Semuanya bisa dibagi 2 ya. Kita sederhanakan semuanya dibagi 2. Jadi minus 2 bagi 2 jadi minus x. 10 bagi 2 jadi 5. 4 bagi 2 jadi 2. Sama ya. Oke, sekarang yang minus 3, 15 sama 6. Semuanya sama-sama Bisa, Pak. Bisa. Bagi 3. Bagi 3. Bagi 3. Minus x ya dibagi plus 15 bagi 3 5. 6 bagi 3 2. Oke, sama ya. Karena sama ya, sama seperti yang tadi nih, maka otomatis ya grafiknya seperti apa grafiknya? Grafiknya dia akan, kalau di soal nomor 2 kan ditanya berpotongan, sejajar atau berhimpit. Jadi kalau berpotongan seperti ini garis, contoh garis, ada garis lagi. Nah, ini namanya berpotongan. Kalau sejajar, ini ada garis, ini garis lagi, sama. Itu namanya sejajar. Ya. Kalau berhimpit, ini ada garis, ya. Lalu dia garis sama. Di sini benar-benar sama ya, ini bukan beda ya. Jadi memang benar-benar sama. Jadi ini ada 2. Nah, ini namanya berhimpit, ya.
Kalau gini namanya apa? Berpotongan. Berpotongan. Kalau begini Sejajar. sejajar. Kalau Berhimpit. dia satu garis sama itu berhimpit ya. Jadi kalau persamaan sama seperti ini otomatis dia berhimpit ya. Berimpit, kok di sini berimpit ya, berimpit. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ya. Tanya tanya guru bahasa Indonesianya, berhimpit atau berimpit ya. Kayak gitu. Kita cari yang lain coba ya, soal yang lain yang ada potongannya ya, kalau bisa yang ada potongannya ya. Oke, susah juga ya nyari yang ada potongannya ya. Berarti yang jawaban ini berhimpit ya, Pak? Ya, berimpit. Atau coba deh nomor 100 halaman 117. Yang contoh 5.5. Ada ya. 7x minus 5y sama dengan 11. 3x plus 4y sama dengan 17. Tadi kita ubah dulu ke y ya. Nah ini kalau ini karena y-nya minus kita pindahkan y-nya aja ya. Jadi 5y sama dengan 11-nya pindah jadi 7x min 11. Sedangkan kalau ini x yang pindah 4y sama dengan min 3x plus 17. Oke, ini y-nya kita ubah jadi y aja, berarti y sama dengan 7x min 11 per 5. Yang kedua y sama dengan min 3x plus 17 per 4. Oh, lumayan susah ya. Karena dia bagi-baginya ini ya. Oke, kita coba 0. Kalau x-nya 0. Kayaknya agak susah ya. Agak susah nih kalau dibuat grafik ya. Soalnya ini soalnya bukan buat grafik tapi buat eliminasi ya. Kalau dieliminasi jadi gampang ya. Oke, intinya grafik seperti itu ya, bisa ya? Bisa nggak grafik? Jadi dia dibuat dulu persamaannya jadi y sama dengan ya. Lalu kita coba satu-satu, x-nya diganti 0, boleh minus ya, boleh minus 1, minus 2 ya. Jadi bilangan bulat yang ada di Kartesius ya. Kartesius itu kan dia ada positif yang x-nya di kanan, yang y-nya di atas. Lalu ada yang negatif. Kalau x-nya di kiri, y-nya di bawah. Tengah-tengahnya 0 gitu ya. Jadi boleh pakai negatif, boleh pakai 0, boleh pakai positif angka-angkanya. Itu untuk yang grafik ya. Gitu. Nanti kita coba mungkin ketemu di soal-soal yang lain ya. Karena ini niatnya yang latihan 5.3 itu mau saya bahas pekan depan. Kayak gitu kalau sekarang udah dibahas nanti bisa aja sih, cuma nanti aja deh ya. Kita bahas materinya dulu aja. Lalu yang kedua itu ada substitusi ya dan eliminasi ya. Nah, kalau substitusi di sini contohnya langsung aja kita ke contoh ya. 4x, maaf, ini kurang pas. 4x ditambah 3y
sama dengan 24. 3Y min 2X sama dengan 6. Nah, untuk substitusi, kita harus menentukan dulu manakah yang mau disubstitusi. Apakah persamaan 1? Ini kalau di matematika gini nulisnya, persamaan 1 atau persamaan 2. Atau nggak usah gini juga nggak apa-apa, pakai 1 angka biasa ya, 2. Ini 2 boleh, nggak masalah. Persamaan 1 atau persamaan 2 yang mau disubstitusi? Yang mau kita masukkan. Boleh milih, silakan. Kalau yang di buku itu persamaan yang disubstitusi itu persamaan 2-nya. Persamaan 1 ya, Pak. Nah, berarti persamaan 1 kita ya, kebalikannya ya. Apakah benar sama nilainya atau tidak gitu ya. Oke, jadi persamaan 1 yang akan kita substitusi. Nah, yang mau kita substitusi nilai X-nya atau nilai Y-nya? Boleh pilih, silakan. X atau Y? Y. Oke, kalau Y yang mau disubstitusi, maka persamaan kedua harus kita ubah jadi Y sama dengan. Kalau X yang disubstitusi, maka persamaan kedua harus diubah menjadi X sama dengan. Gitu ya. Jadi kita ubah, karena kan di sini kan Y-nya yang mau kita substitusi. Berarti Y-nya diubah jadi Y sama dengan. Oke. Nah, X-nya pindah ke ruas kanan, jadi 3Y sama dengan minus pindah ruas jadi plus ya, jadi positif 2X ditambah 6. Berarti Y sama dengan 2X tambah 6 dibagi 3 ya. Oke. Sudah ada ya, Y-nya itu 2X plus 6 bagi 3. Kemudian Y ini kan Y sama dengan ini, ya kan? Maka kita ganti Y yang persamaan pertama dengan 2X plus 6 per 3. Sampai sini masih ada yang bingung? Oke, saya ulangi ya supaya jelas ya. Ada dua persamaan. Tadi kita sepakat persamaan pertama yang akan kita substitusi. Ya, yang 4X plus 3Y ini. Maka persamaan kedua kita ubah sesuai huruf atau variabel yang mau kita substitusi. Apakah X atau Y. Kalau yang disubstitusi adalah X, maka kita harus cari X sama dengan titik-titik. Diubah nih jadi X sama dengan yang persamaan kedua. Kalau yang Y yang mau kita substitusi, variabel Y, maka kita ubah jadi Y sama dengan. Oke, sampai sini bisa ya? Diubah menjadi Y sama dengan. Dan Y ini kan sama dengan Y ini ya. Sama ya. Di sini Y, di sini Y. Maka nilai Y ini kita ubah menjadi yang sama dengannya. Oke, kita coba tulis ya. 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ya, tadi Y-nya berapa? 2X plus 6 per 3 ya. Kita ubah. 2X plus 6 per 3. Sampai sini ngerti? Jadi Y ini, nih, yang Y yang di sini kita ubah jadi ini. Ya, yang lainnya kan nggak berubah nih, 4 tetap, X tetap, 3 tetap, 24 tetap, cuma Y-nya yang diubah. Ngerti ya? Selanjutnya 4X ditambah
Nah, di sini karena 3, lalu di sini 3, ya, ketemu 3 sama 3, langsung aja ya. Coret. Tinggal berapa? 2x plus 6 sama dengan 24. Di sini x, di sini x. Ya, bisa ditambah ya. Berapa? 4x tambah 2x. 6x. 6x. Tambah 6 sama dengan 24. Nah, ini 6-nya pindah ke temen yang sama-sama nggak ada variabelnya ya. Jadi 6x sama dengan 24. Tadinya positif pindah jadi negatif ya. 6x sama dengan 24 dikurang 6. Berapa 24 kurang 6? 18. 18. Jadi 6x sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 6. Ya, 6-nya jadi dibagi ya. X 3. sama dengan 3. 3. Oke, sama nggak dengan yang ada di buku paket? X-nya sama dengan 3, benar nggak? Benar, Pak. Sama ya. Di buku paket halaman berapa, Pak? Di buku paket halaman 115 yang paling atas. Kan itu yang kita selesaikan hari ini. Ya, ada ketemu. Jadi X-nya itu udah ketemu 3 sama ya. Ya sama, Pak. Oke. Nah, 3-nya ini ya. 3 ini kita masukkan ke persamaan tadi yang kita ubah. Ya. Berapa? Y sama dengan 2 kali 3 tambah 6 dibagi 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Tambah 6 bagi 3. Berapa 6 tambah 6? 12. 12 dibagi 3. Berapa 12 bagi 3? 4. Sama nggak? 4. Sama dengan yang ada di buku paket? Y-nya 4. Iya, Pak, sama. Jadi penyelesaiannya itu berarti kan X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4 ya. Atau bisa tulis 3,4. Gitu ya. Nah, itu cara substitusi. Ya, jadi persamaannya itu dipilih salah satu yang mau disubstitusi, salah satunya diubah menjadi Y sama dengan atau X sama dengan, lalu Y sama dengan atau X sama dengan tadi masukkan ke persamaan yang mau disubstitusi. Lalu ketemu deh hasilnya gitu kan, X-nya atau Y-nya berapa. Setelah itu dimasukkan lagi nilai X atau Y-nya ke persamaan yang tadi kita ubah jadi Y sama dengan atau X sama dengan. Kalau udah sering latihan selalu bisa ya. Kalau sekarang masih bingung nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kayak gini bingung, pakai yang saya pernah beritahu kan, eliminasi substitusi, udah gitu aja ya. Sama kok ya. Jadi eliminasi substitusi itu sama. Bedanya pindah-pindah ini, Pak ya? Ya, kalau ini kan dipindah-pindah dulu gitu kan. Kalau eliminasi kan enggak kan, dia hanya menyamakan aja dulu kan. Nah, kita bahas coba eliminasi ya. Oke. Yang terakhir itu yaitu penyelesaian dengan cara eliminasi. Oke. Contoh di sini yang tadi sempat mau kita bahas tapi nggak jadi ya karena susah. 7x min 5y sama dengan 11. 3x plus 4y sama dengan 17. Ini soal yang mana, Pak?
Oh iya, halaman 117. Halaman 117 yang contoh 5.5 yang tadi, yang sebelumnya mau kita bikin grafik tapi nggak jadi ya, karena terlalu susah dibuat grafik ya. Karena dia per-pernya lumayan. Jadi dibagi 5, dibagi 4. Nanti banyak komanya. Kalau banyak komanya nggak cocok jadiin grafik. Nah, dalam eliminasi yang perlu kita pastikan adalah kita pilih mana yang mau dieliminasi. X-nya atau Y-nya. Boleh bebas, mau X atau Y yang dieliminasi. X. Kalau di buku paket itu Y-nya yang dieliminasi. X, Pak. Berarti X, Pak. kita ganti dengan X yang dieliminasi ya. Kalau X-nya yang mau dieliminasi, maka nilai X-nya ini harus sama. Ya, nilai X-nya harus sama. Ini kan 7X, 3X sama atau beda? Beda, Pak. Beda ya, nilainya masih beda ya. Gimana coba supaya sama? Gimana supaya sama? Nah, kalau mau mudahnya, 7-nya dikali 3, 3-nya dikali 7. Jadi sama nggak? Sama ya. 7 kali 3, 3 kali 7 sama dong, ya kan? Nah, kita kalikan dulu dengan 3. 7 kali 3, 21. 21. Nah, ini juga dikali juga. 5 kali 3, 15. Terus 11 kali 3. 33. Oke, 3 kali 7, 21. 4 kali 7, 28. 8 plus ya ini ya. 17 kali 7, 84. 84. Oke. Benar ya 84 ya? 17 kali 7, 7 kali 7, 7 kali 1, tambah 4. 17 kali berapa, Pak? Ya, 17 kali 7, Pak. 119. 119 ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Namanya salah, wajar. 119. Oke. Dikarenakan persamaan yang bawah itu lebih besar dari persamaan yang atas, ya gitu ya. Dikarenakan persamaan bawah lebih besar dari persamaan atas, maka harus kita tuker ya. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah ya. Supaya gampang dikurang ya. Supaya dikurangnya gampang. Kalau kayak gini kan jadi minus-minus semua, ya kan? Kayak gitu jadi minus-minus, jadi pusing lihatnya ya. Nah, kita ubah dulu. Yang ini jadi 21X plus 28 Y sama dengan 119 terus 21X jauh banget. 1X min 15Y sama dengan 33. Nah, ini dikurang nih. 21 kurang 21. 0 ya. Kalau 0 udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Terus X-nya tetap diisi nggak, Pak? enggak dong. 0 kali X. X-nya misalkan 0. 100. Oh iya. 0. Jadi 0 aja udah. Ya. Oke. Lalu 28 dikurang minus 15. Harus ini ya, harus teliti ya. Jadi bukan 28 dikurang 15, tapi 28 dikurang minus 15. Ya. Saya tulis biar lebih gampang ya. 28 dikurang minus 15. 3 ya, Pak. Nah, jadi positif ya. Jadi minus-minus jadi plus ya.
berapa? 40. 43. 3. 43 Y sama dengan 119 kurang 33 berapa? Siap 86. 86 ya. 86. Y sama dengan 86 dibagi 43. Berapa? 2 ya, Pak. 2. Berarti Dua. Y-nya itu 2 ya. Sama nggak kayak di buku paket? Y-nya 2. Sama nggak? Iya, Sama Pak. ya. Iya Pak, sama Pak. Wah, ini dia 2 kali ngitung ya. Eliminasinya 2 kali ini dia nih. Oh, ternyata udah ada ya. Saya kira nggak ada. Ternyata ada nih. Yang baris ketiga ya. Ada tuh sama yang kita tulis sama tuh. Ada. Jadi Y-nya sama dengan 2. Ternyata udah ada juga ya. Ternyata dia eliminasinya beneran dua-duanya dieliminasi gantian ya. Nah, kalau kita nggak usah gitu ya, langsung aja. Karena Y-nya udah 2, maka kita langsung masukkan Y-nya, namanya substitusi ya. Masukkan ke salah satu persamaan, bebas mau yang mana ya. Masukkan yang mana boleh. Oke, contoh masuk ke persamaan pertama, jadinya 7x min 5 kali 2, karena Y-nya ganti 2 ya, sama dengan 11. Berarti 7x min 5 kali 2 jadi minus 10 ya. 7x ini minus 10-nya pindah jadi 11 tambah 10. X sama dengan X sama dengan 3, Pak. 21 dibagi 7 ya. Sama dengan 3. Sama ya. Nah, ini kalau persamaan pertama. Kalau persamaan kedua 3x tambah 4y. Langsung aja kita ganti 2 sama dengan 17. 3x sama dengan 17. Ini pindah jadi minus ya. Minus 8. 3x sama dengan 17 kurang 8 berapa? 17 kurang 8? 9. 9. X sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sama ya. Jadi mau persamaan yang atas atau yang bawah sama aja. Dua-duanya nilai Y-nya 2, nilai X-nya adalah 3. Nah, itu namanya eliminasi dan substitusi. Oke. Itu aja dulu ya. Untuk hari ini untuk latihan soalnya soal pekan depan kalau ketemu ya, karena katanya sih diganti jadwal. Jadi yang tadinya pagi diganti siang, yang siang diganti pagi. Jadi belum tahu nih akan ketemu atau tidak ya. Jadi kalau kalian itu yang jamnya siang apa? Senbut ya. Jamnya siang itu senbut ya. Nah, mungkin nanti pas ganti ke jam pagi kita matematika aja ya. Oke? Karena kalau senbut kan project doang, kalian ngerjain sendiri ya. Nggak perlu. Oke, Pak. Jadi kalau walaupun senbut yang pindah ke pagi tetap matematika. Pak, recording yang dimatiin, Pak. Hah? Recording yang dimatiin, Pak. Oh iya. Sudah ya? Nggak ada yang tanyakan lagi?
Udah cukup ya. Kita oh iya, saya absen dulu ya.